tidak mempergunakan meramal atau memprediksi. Jadi Abah mengetahui dari akibat itu sudah pasti. Sebab Dari akibat. mana? Dari sebab. Nah, contoh mana sekarang sebab sudah ada penekanan galian ilegal, sudah tidak diperbolehkan. Terus penebangan liar sudah tidak diperbolehkan, bangunan liar juga sama. Nah, ya akibatnya nanti ya bisa terurus. Pinus, kata bahasa sini sebutnya ini tata. Jadi kan ini ada minyaknya. Oh, kalau memang memang umur panjang antara pendeknya itu sudah ada ketentuan yang di sana. Takdir Sudah gitu yakin ya. secara tertulis. Cuman intinya yang diambil sama Abah itu yang penting kita sehat. Jadi misalkan sehat lahir fisik, batin lah hati atau pikiran. Oke. Nah itu aja. Dari rumah sederhana ada Pak Enceng yang mempunyai pengetahuan spiritual mumpuni kalau dari saya pribadi, karena aku barusan sebelum rekod ini panjang lebar ngobrol sama Pak Enceng. Nah, ini aku mau tanya ini Pak Enceng ya. Boleh. Tadi sempat disinggung juga sama Pak Enceng bahwasanya di sini ada tempat yang ada hubungannya dengan apa? Bisa nggak sih kalau aku bilang pesugihan? Bisa, Oh bisa. bisa. Itu tempat apa itu? Jadi sebetulnya itu menurut riwayat. Mm-mm. Riwayat zaman masih kerajaan Sumedang itu, karena banyak orang Mataram hijrah di Sumedang, yang disebut Bukit Pasir Manggar itu ada riwayatnya bukit sebuah gunung, anak gunung Manggar itu Untaian gitu kan, Manggar. Nah, jadi singkat cerita disebut Bukit Pasir Manggar, Manggaran dunia. Mm-mm. Nah, manakala dari kuncen-kuncen yang dulu itu sampai sekarang, ya itu tadi dikatakan orang jaroh atau ngirim doa ke Eyang Pakujaya, patilasannya di Bukit Pasir Manggar itu ya untuk mendapatkan barokah dari segi usahanya demi meraih duniawinya atau kesugihannya. Nah itu. Dan Pak Enceng mengetahui tentang kesejarahan tersebut begitu ya, sekaligus sebagai apa di tempat tadi? Jadi kalau untuk pribadi Abah, menurut Abah bukan sejarah, karena Abah bukan seorang pejuang, berjuang sendiri. Ya Abah nyebut riwayat Abah aja gitu, perjalanan Abah. Sebelum Abah diangkat dari PKPBS Paguyuban Kuncen Pancarbuana Sumedang, dari kecil Abah sudah tahu riwayat itu. Nah, sebelum umur 43 sudah ada yang menyebutkan manakala nanti umur 43 tahun kamu bakal banyak orang yang datang dari mana-mana. Bahkan Abah tidak sedikit ada pemikiran atau tujuan sebagai juru kunci yang suka memberikan saran pendapat kepada orang lain. Nah, dijalani aja sehari-hari. Ya mengembala domba lah, atau kambing lah, atau sapi lah, kulik di sawah. Nah, lama kelamaan ya terus menerus, tiap hari atau tiap minggu, tiap bulannya selalu ada orang yang minta saran pendapat atau konsultasi dari berbagai macam berbagai daerah, bahkan dari luar daerah provinsi juga. Ya sampai sekarang masih tetap banyak yang datang. Dan Pak Enceng sering ngantar orang ke tempat tersebut? Ya sering. Soalnya gini, jadi manakala orang itu kan sebagai tempat mediasi, diambil kesimpulannya tempat itu kan dikatakan jauh dari ruang lingkup
kebisingan perkampungan atau perkotaan, karena dia itu tempat kan adanya di bukit. Jadi menurut pribadi Abah itu jangan terlalu banyak pikir, ya tolong diusahakanlah banyak dikir kalau menurut dari kaidah Islam kan gitu. Cuman kan itu walaupun di luar Islam juga tetap aja ada yang datang, itu terserah ya apa namanya, tergantung ajaran agamanya masing-masing. Kalau untuk itu cuma kita tujuannya jangan meminta kepada yang tersebut, kita memberi kepada orang yang sudah tidak ada di dunia ini atau orang yang sudah meninggal. Mohon maaf nih Pak Enceng, saya potong. Kalau tempat tersebut ada hubungannya dengan pesugihan, Iya. selama mungkin dari dulu sampai sekarang yang pernah ada orang yang datang ke sini Pak Enceng antar gitu, ada yang berhasil nggak? Jadi begini, yang disebut berhasil antara cepat dengan lambat kan itu sesuai perjalanannya masing-masing. Ada yang dikatakan instan, itu bukan instan pulang dari situ atau dari sini bawa uang atau bawa kegaman atau apa, bukan sebetulnya. Jadi yang disebut instan itu dari menurut hasil laporan itu tidak jauh seumur jagung. Yang orang manakala orang tersebut tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, orang yang sudah punya pekerjaan kan jelas punya penghasilan. Terus orang yang disebut bujang lapuk atau duda lapuk itu tidak tahunan bisa mendapatkan jodoh. Nah itu tergantung masalah orangnya kan tidak sama. Cuma ke intinya kan beda-beda. Jauh nggak tempat itu dari sini? Dari sini plus minus kurang lebih 1 kilo nanjak ke atas. Oh naik ya. Muter naik. Muter bukit sana ya. Ya, bukit yang tadi diunjukkan. Dan biasanya orang-orang yang datang ke tempat tersebut mampirnya di sini dulu, nemuin Pak Enceng ya, dulu. ke sini gitu. dulu karena orang yang tahu juru kuncinya yang di sini itu sesuai dari apa namanya, Paguyuban tadi. paguyuban. Pak Enceng. Ya, Panceng. Juru kuncinya gitu Ya, ya. ada yang di sebelah sana, ada yang di sebelah sana, cuman di sebelah utara sudah meninggal, di sebelah selatan masih ada. Abah kan masuknya ke wilayah barat Tampomas. Itu. Gitu. Siapa tadi, makam dari siapa? Itu menurut sejarah atau riwayat itu Eyang Pakujaya Patilasan persinggahan Eyang Pakujaya. Siapa yang Pakujaya itu Pak Nah, Enceng? kalau zaman dulu bukan, menurut Abah gitu, sepengetahuan Abah jarang disebutkan nama asli. Jadi nama Samaran gitu ya. samaran lah, entah keahliannya, entah kebijakannya. Terus itu. menurut dari mungkin cerita rakyat sini, warga sini, atau dari Pak Enceng sendiri, yang Pakujaya itu seorang siapa? Tergolong dari masih kerajaan Sumedang dulu. Entah abad berapa lah, Abah tidak begitu memahami dari sejarah Sumedang. Cuman singkatnya itu semenjak orang Mataram ada ke wilayah kerajaan Sumedang. Itu seorang pendekarkah, patihkah, seorang rajakah, atau siapa itu yang Pakujaya itu? Entahlah. Jadi entah seorang penasehat, entah seorang senopati, entah seorang apalah. Jadi biasanya orang yang suka didatangi orang banyak itu biasanya ada tingkatan kebaikannya atau kemampuannya, ada tingkatan lebih dari orang-orang yang biasa. Soalnya banyak, jadi tiap bukit, tiap gunung kan banyak orang yang datang itu. Ya tidak mungkin lah kalau seperti orang-orang biasa banyak orang datang, pasti kan ada orang yang butuh atau dianggapnya dia itu punya kelebihan lah, atau punya tugas dan tanggung jawab gitu ya. Contoh menurut Abah pribadi, Abah seorang kuncen kan tidak mungkin misalkan minta bantuan sama bukan kuncen atau sama anak atau sama istri. Nah itu tidak jauh seperti itu mungkin dulunya. Ini Pak Enceng, di belakang layar sempat barusan ngobrol begitu ya. Ya. Ada
sesuatu pengetahuan spiritual dari Pak Enceng sendiri yang bisa apa ya istilahnya, mungkin meramal apa terawangan atau prediksi apalah itu, tapi hubungannya nih dari beberapa video-video teman-teman begitu sama KDM, Kang Edi Mulyadi, Kang Dedi Mulyadi Ya, begitu Kang. ya. Kang Dedi Kang Dedi Mulyadi. Mulyadi itu gimana itu ceritanya, kok Ya. jenengan bisa seperti itu tuh gimana ceritanya? Jadi begini, Abah itu tidak mempergunakan meramal atau memprediksi. Jadi Abah mengetahui dari akibat. Itu sudah pasti. Sebab Dari mana? akibat. Dari sebab. Nah, contoh yang dialami sama Abah. Ini perjalanan hidup aja, Abah aja ngambilnya kan dari sebab dulu. Nah, bisa menjadikan akibat. Itu jelas, itu hukum alam. Contoh Abah nanam batang singkong, padahal batang bisa berakibat kan, itu bermanfaat. Entah singkongnya, entah kulitnya, entah sagunya, kan itu akibatnya kan bisa dirasakan. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Nah, dari sebab Abah ngambilnya. Jadi bukan memprediksi alam bakalan begini. Oh tidak, kalau tanpa sebab. Di antara bagus dengan jeleknya itu menurut Abah itu ngambil dari, dikarenakan orang tua bisa dari keturunan orang Kejawen, selalu bilang kamu itu harus bisa mata turu ati tangi madep maring Gusti. Nah, itu ketemunya sekarang dulu mah ya cuma nurut aja. Jadi walaupun mata merem, hati itu bangun madep sama yang Maha Kuasa, itu dalam hati. Itu banyak lah kata-kata itu kalau diterapkan atau dikaji. Nah, akhirnya orang nanya ya dianggapnya itu Abah bisa memprediksi atau menerawang. Sebetulnya tidak. Dari segi orang lahir, hari apa, jayanya kapan, apesnya kapan, kan gitu. Sebetulnya itu bisa mendekati, bukan dari penerawangan sebetulnya. Itu dari sabab kok bisa jadi akibat. Terus kalau dikaitkan dengan Kang Dedi Mulyadi nih, dari pengetahuan sebab akibat tadi itu gimana? Jadi kan gini, Abah kan sering memahami, contoh yang sekarang aja. Beliau kan jelas-jelas tidak boleh sama sekali merusak alam. Nah, manakala alam dirusak, ya akibat itu. Contoh gunung digunduli, akibatnya kan erosi atau longsor. Itu sebetulnya jangan mengklaim itu sebuah akibat, itu apa namanya disebutnya rata-rata musibah. Sebetulnya itu bukan. Contohnya apa? Zaman dulu hutan tidak ada menterinya, tidak habis loh. Sekarang kok ada menterinya, yang jaganya ada penghulutnya, kok bisa habis? Bener nggak? Betul. Nah kan itu. Nah terus dulu air, kata bahasa Kejawen itu air banyu bening, iwak sepat pada seliwir. Jadi kan kelihatan. Sekarang boro-boro ada ikan kelihatan. Orang airnya udah butek karena nggak terurus. Nah itu kan jelas-jelas itu kan bukan Abah meramal atau memprediksi. Oh jelas-jelas. Manakala ini walaupun anggap aja sepintas Abah merusak alam di sini. Tapi kan sebelum dirusak, ditanami ubi, ditanami cabai, ditanami timun, kan itu jelas dia itu tidak akan menahan erosi. Tapi sebelumnya Abah sudah menanam alpukat, tanaman keras, terus kayu-kayu, ini dikeliling semua berapa ratus pohon gitu. Kalau untuk pribadi Abah kan sebelum menjalankan bedah tanah itu dari awal sudah ditanami untuk memperkuat itu tanah. Jangan sampai nanti ada akibat ya erosi atau longsor. Soalnya ya untuk pribadi Abah mah ya cukup aja satu keluarga. Tapi kan yang lain imbasnya berapa juta di bawah, manakala ini longsor. Bah, tahun 2029 itu kan pemilihan presiden, Bah. Bah, apakah Kang Dedi itu kira-kira nanti mencalonkan jadi apa enggak, Bah?
Ini menurut Abah sendiri, menurut sebab akibatnya apa tadi? Jadi menurut Abah, ini bukan kira-kira. Walaupun dia tidak menyalonkan, itu pasti dicalonkan. Khususnya untuk orang Jabar. Itu menurut Abah itu dari hasil orang yang Abang hitung jumlah se-Jawa Barat itu terbanyaknya bisa dikatakan 90% mendukung KDM, Kang Deddy Mulyadi. Walaupun tidak menyalonkan, manakala kepengen dia ingin jadi pejabat negara, dia pasti bisa. Maksudnya pejabat negara itu entah wakil atau presiden. Misalkan manakala Pak Presiden sekarang tidak dilanjutkan. Nah, kalau Pak Presiden sekarang umpamanya bisa dilanjutkan, nah, manakala ada kekosongan sebagai wakil itu bisa juga. Cuman menurut Abah ya khususnya buat Abah, umumnya buat keluarga, kalau memang bisa jangan dulu lah. Karena Jawa Barat ini menurut Abah pribadi itu konsep-konsepnya, cara-caranya, sistemnya belum menyeluruh. Belum menyeluruh itu apa namanya, makmur lah. Tahu sendiri kan, Abah bukan ingin dikasih uangnya atau apa, sedikitnya diberikan arahan lah. Abah yang tidak berpendidikan, udah tua kan masih ada pengganti anak. Contoh di sini ini apa namanya, perkebunan, mana disebut perkebunan, ya kebun apa, disebut pertanian, tani apa, kan gitu. Jadi, tapi kalau memang Jawa Barat ya sudah tahapan hidupnya anggap aja lah 75% makmur semua, ya silahkan lah. Dari semua sebab-sebab yang dilakukan oleh KDM, akibatnya nih menurut dari penafsiran Pak Enceng seperti apa nih ke depannya nih? Ya kedepannya kan sudah jelas gini. Yang sudah terjadi ya itu mah ya sudah ya. Kayak longsor lah di mana-mana lah, banjir lah di mana-mana. Nah, itu kan tidak mungkin bisa sekaligus. Nah, yang mana sekarang sebab sudah ada penekanan galian ilegal, sudah tidak diperbolehkan, terus penebangan liar sudah tidak diperbolehkan, bangunan liar juga sama. Nah, ya akibatnya nanti ya bisa terurus. Nantinya anggap aja lah di jalan tidak berserakan, sampah juga tidak menutupi saluran air. Karena drenasinya atau saluran airnya sudah diperbaiki, ya akibatnya nanti pasti lancar. Ya sudah bisa dikatakan lebihlah dari 50%. Walaupun belum semua, tapi belum kan sempurna, sudah bisa semua. Sekaligus orang baru berapa hari lah kalau ngitung hari. Iya. Hitungannya kan tidak mungkin sekaligus. Karena banyak orang yang pro, ada orang yang kontra, ada yang pro. Kayak Abah pro KDM, kan Abah tidak ngikut apa namanya, bantu memperbaiki jalan di provinsi. Ya paling memperbaiki saluran air yang di sini. Itu kan jangan sampai meluap ke tempat lain kan gitu. Kaki kadang-kadang jalan kaki bolak-balik gitu. Beli beras, kalau sayur mayur yang lain-lain kan sampai ke sana kan tanah itu jagung paling 1 bulan lagi, itu ubi. Cuman nanamnya kan nuntut nggak sekaligus. Itu jahe. Penghasilan setiap hari ataupun penghasilan dari ibu bapak ini semuanya dari hasil bumi sini semua ya? Iya, tapi belum bisa maksimal. Maksudnya bekerja di luar sebagai apa gitu, udah gak gitu lagi gitu ya Pak? Udah nggak ini, jadi mengandalkan hasil bumi di sini. Satu mengandalkan hasil bumi, terus mengandalkan ya rezeki yang ada aja entah dari mana. Ya contoh ada rokok dari sampean datang ke sini, jadi kan aturan hari ini beli jadi nggak beli. Soalnya menurut Abah yakin antara milik rezeki manusia dari sesama manusia. Jadi kita rolling kan, muter gitu. Cuman ya ada di saat lagi nggak merokok ya istirahat aja lah, hitung-hitung puasa gitu. Bahkan kalau manakala ada rezekinya biasa ngerokok sehari 1 bungkus kan,
bisa datang 3 bungkus atau 4 bungkus kan itu nggak tahu kalau soal itu Gimana rezeki mana ada. gitu. Cuma kalau ini masih jangka lama kayak ini jahe, kencur itu kan buat jangka simpanan. Nah paling yang mau diandalkan itu timun itu sama itu tuh. Itu kan Itu timun semua. buncis itu. Buncisnya sudah ini, sudah Sudah keluar itu. Udah bunganya itu punya tuh. Robi. Dan itu Iya. dikasih jatah ke anak. Anaknya, Jadi kan Cici. bukannya kuli apa namanya hina, tidak kalau menurut Abah. Jadi bagaimana berpikir untuk ke depan itu membuat kulian lah. Jadi yang membuat kulian itu dalam arti kita punya pekerjaan, bisa mengangkat orang yang mau kerja. Jadi saling berbagi lah. Jadi dikasih tanaman timun sampai 5.000 biji. Nah itu punya kohari yang di sana paling 1 minggu lagi panen. Terus kalau punya suci sudah tiap hari dipanen. yang mentimun tadi. Ya, soalnya kan itu membantu ekonomi sehariannya kan lumayan. Rumah sama Ikris. Lumayan. Kalau inilah ukuran 1 bulanan lagi, Tahun 2000 ya nggak akan kurang lah dari udah lama. 3 kintal atau 5 kintal sekali panen. Timunnya. Iya. Kalau 1 kilonya berapa, Bang? kalau 1 kilo itu nggak netep, tergantung harga pasar. Itu kemarin nyampe 6.000 minggu-minggu kemarin. Nah sekarang ada info turun lagi. Ya, turun juga kan nggak begitu jauh. Walaupun turun di angka 2.000 juga, tapi kalau kita panennya ya lebih dari 5 kintal kan lumayan. Soalnya kan tiap hari kalau timun dapat 5 kintal aja kan lumayan lah daripada nganggur. Ya, betul. Sekarang dapat 5 kintal 1 juta, potong itu ini gitu kan. Ya daripada kuli sehari nggak nyimpen 100.000, ya menurut Abah itu juga yang mendingan itu nanam timun lah. Kalau ini mah jangka panjang kan, model ubi. Jahe ini ya, 3 bulan jahe lagi. ubi. Ubi ini panennya 3 bulan. 3 bulan. 3 Ini bulan. baru nanam loh, Bang. Enggak, itu untuk 1 bulanan lagi tuh udah ada yang blok sana. Yang itu. Yang Sekali ini. panen biasanya dapat berapa kintal? Nggak tentu. Jadi karena panennya nggak bareng, nanamnya nggak bareng, ya panen nggak bareng. Jadi sekali ngambil, ya untuk dimakan atau dibagikan ke orang, ada yang beli ya dijual. Jadi ini bukan untuk produksi sih sebetulnya. Produksi ini untuk konsumsi dan untuk ada yang beli ya dikasih, ada yang minta ya dikasih. Nggak minta juga kalau orang yang kesini mau dikasih kalau lagi panen. Soalnya tujuan yang diproduksikan itu yang cepat aja itu dari timun sekarang. Baru bulan-bulan ini tanam timun Timun itu. ya? Oh. Iya. Karena perputarannya cepat gitu. Umurnya cuma 40 hari. 40 hari Panennya tiap hari. tiap hari. Ya, sampai 20 hari bahkan sebulan bisa panen kalau timun. Makasih, Bang. Iya sama-sama. Sama-sama. Mana